Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emre Saputra, NPM 1951020357. Di sini saya akan menjawab soal UTS Sistem Informasi Manajemen Keuangan. Yang pertama yaitu sebutkan 3 bentuk perkembangan sistem informasi manajemen yang terjadi dalam masa pandemi saat ini dan jelaskan bentuk-bentuk perubahan tersebut. Yang pertama yaitu supply chain management. Jenis sistem informasi manajemen pertama yang seringkali diterapkan oleh perusahaan adalah supply chain management atau bisa disingkat SCM. Dalam sistem ini, perusahaan akan memiliki data yang saling terhubung dan tersebut meliputi pemasukan hingga konsumen akhir. Saat perusahaan menerapkan sistem manajemen supply chain management atau SCM, seluruh catatan detail yang berhubungan dengan penyediaan bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan dapat ditemukan. Dengan begitu, manajemen perusahaan akan lebih mudah dikontrol. Yang kedua, Office Automatic System. Sistem informasi yang mengintegrasikan server komputer memiliki perusahaan adalah Office Automatic System atau OAS. Fungsi OAS adalah sebagai aplikasi yang mampu menyatukan perangkat komputer dalam sebuah perusahaan dalam suatu wadah yang berhubungan satu sama lain. Tujuan dan pengambilan sistem ini adalah untuk memperlancarkan komunitas yang dilakukan antar departemen dan sebuah perusahaan. Sebagai contoh adalah saat ingin mengirim email atau pesan kepada departemen lainnya, karyawan yang dapat langsung melakukan dengan aplikasi OAS. Kebutuhan akan pelayanan publik seperti Yahoo, Gmail, atau media sosial lainnya menjadi lebih kecil. Dengan begitu, komunikasi antara perusahaan menjadi lebih eksklusif dan terjaga rahasianya dengan sistem Office Automatic System atau OAS. Yang tiga, Enterprise Resource Planning. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen yang dikenakan dengan nama Resource Planning atau ERP. Sistem sejenis ini seringkali diaplikasikan oleh perusahaan, meski bisa juga digunakan oleh perusahaan dengan skala lebih kecil. Nomor 2, sebutkan 3 bentuk keamanan sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam organisasi dan jelaskan sistem keamanan tersebut. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Hal ini menjamin bahwa data atau informasi hanya diakses oleh orang yang berwenang saja. Integrity atau integritas. Hal ini menjamin bahwa data atau informasi dikirim dengan akurat dan secara lengkap tanpa ada perubahan apapun di dalamnya. Yang ketiga yaitu availability, ketersediaan atau informasi tersedia pada saat dibutuhkan. Mengapa diperlukan keamanan informasi? Keamanan informasi menjadi bernilai karena keamanan informasi memastikan bisnis dapat terus berjalan, meminimalisir turunnya pendapatan perusahaan, mengoptimalkan investasi dan pembuatan bisnis berjalan dengan aman dan mengatur privasi. Yang ketiga yaitu sebutkan 3 contoh organisasi dan SIM yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Jelaskan. Pada umumnya, sistem informasi manajemen digunakan untuk menyimpan data dan membuat laporan yang akan digunakan oleh profesional bisnis sebagai analisis dan membuat keputusan berikut. Setidaknya terdapat 3 jenis laporan yang dihasilkan dari SIM. Yang pertama, real time. Jenis laporan yang pertama merupakan real time atau dapat diartikan bahwa laporan tersebut dapat dimonitoring secara langsung. Laporan jenis ini biasanya digunakan dalam bisnis untuk melihat setiap perubahan pada informasi secara langsung serta tidak ada batas waktu. Sepertinya halnya seorang pada customer service yang memonitoring lonjakan volume pengambilan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya. Dengan laporan jenis real time ini juga dapat meningkatkan produktivitas dari bisnis yang Anda jalankan. Yang kedua yaitu ad hoc. Laporan ini hanya dibuat satu kali oleh pengguna untuk menjawab pertanyaan. Jika laporan tersebut berguna, maka Anda dapat mengubah laporan tersebut menjadi laporan terjadwal. Yang ketiga yaitu laporan jenis ini hanya bisa digunakan sekali dan berfungsi untuk membuat laporan dalam jangka waktu yang pendek. Di dalam sebuah bisnis dibutuhkan sistem yang dapat mengelola laporan secara cepat. Oleh sebab itu, sangat cocok untuk menggunakan ad hoc. Yang keempat, jelaskan 3 hambatan dari pihak internal dan eksternal organisasi dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Konteks eksternal dan
organisasi antara lain faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan, baik internasional, nasional, regional maupun lokal. Faktor alam, terutama untuk organisasi yang bergerak di pertanian, pergerakan dan tren utama mengaruhi sasaran organisasi. Hubungan perspesi, nilai, kebutuhan, dan harapan pemangku kepentingan eksternal. Hubungan dan komitmen kontraktual, kompleksitas, dan dependensi jaringan. Konteks internal organisasi antara lain visi, misi, dan nilai, tata kelola struktur organisasi, peran dan akuntabilitas, strategi, sasaran dan kebijakan, perspesi, nilai dan budaya organisasi, standar, panduan, dan modal yang diadopsi oleh organisasi. Kapabilitas ditinjau dari sumber daya dan pengetahuan, misalnya modal, waktu, orang, kekayaan intelektual, proses, sistem, dan teknologi. Data sistem informasi dan alir informasi komunikasi, hubungan dengan pemangku kepentingan internal dengan mempertimbangkan perspesi dan nilai mereka. Hubungan dan komitmen kontekstual, interdependen, dan interkoneksi.